Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Bapak Anwar selaku dosen kelas kecil mata kuliah Ekonomi Mikro Islam dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman kelompok saya akan mempresentasikan materi yang bertema Allocation Efficiency and Income Distribution. Efisiensi alokasi. Efisiensi alokasi sendiri sering disebut juga Pareto efisien menurut Adi Warman Karim. Pareto adalah ekonom Italia yang menulis konsep efisiensi alokasi ini. Suatu alokasi dapat dikatakan Pareto efisien jika barang-barang yang tidak bisa dialokasikan ulang untuk membuat keadaan seseorang lebih baik tanpa membuat keadaan orang lain lebih buruk. Jika dalam kondisi ekonomi konvensional, keadaan ini disebut dengan efficient allocation of goods, yaitu alokasi barang dapat dikatakan efisien apabila tidak ada satupun yang dapat meningkatkan utility-nya tanpa mengurangi utility orang lain, menurut Nurhaidah Hafni. Menurut Adi Warman Karim, konsep efisiensi alokasi atau Pareto efisiensi telah lama ada dalam ekonomi Islam, yaitu diintisarikan dari perkataan Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa janganlah kesejahteraan salah seorang di antara kamu meningkat, namun pada saat yang sama kesejahteraan yang lain menurun. Dalam kehidupan ekonomi, masyarakat tidak akan berhenti mengonsumsi suatu barang atau jasa, kecuali tingkat kepuasan mereka telah menurun. Hal inilah yang dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan kemerataan, karena tingkat kepuasan masing-masing individu berbeda. Tingkat kepuasan masing-masing individu berbeda-beda, karena itu adalah sistem nilai-nilai yang berlaku pada dirinya. Memiliki gaya hidup yang berbeda dan kebiasaan hidup yang berbeda adalah dua contoh mengapa tingkat kepuasan masing-masing individu berbeda. Efisiensi alokasi harusnya bersifat adil, namun adil di sini dalam teori ekonomi konvensional dan teori ekonomi Islam sangat berbeda. Apabila teori ekonomi konvensional menganggap adil adalah sama rasa sama rata, jika di teori ekonomi Islam, adil adalah tidak harus sama rasa sama rata, melainkan yang terpenting adalah tidak menzolimi dan tidak ada yang dizolimi. Selanjutnya yaitu kesejahteraan sosial dalam perspektif konvensional. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari kesejahteraan. Kesejahteraan menurut KBBI yaitu hal atau keadaan sejahtera, keamanan, dan ketentraman, sehingga dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu tata penghidupan baik materi maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan dan ketentraman bagi setiap warga negara. Kesejahteraan seringkali diukur dengan nilai GNP per kapita yang merupakan rasio perbandingan antara nilai GNP dengan jumlah penduduk. Namun pengukuran ini belum menggambarkan kesejahteraan yang sesungguhnya karena masih banyak masyarakat di pedesaan yang hidup di bawah standar kelayakan hidup. Next. Pemikiran konvensional tentang kesejahteraan lebih banyak bertujuan pada terpenuhinya kebutuhan seseorang dalam hal materi, sedangkan kesejahteraan spiritual mendapat perhatian yang lebih sedikit. Kemajuan pembangunan selama ini juga lebih banyak dilihat dari indikator ekonomi, contohnya pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan pendapatan per kapita. Indikator tersebut dinilai belum cukup menggambarkan tingkat kesejahteraan sesungguhnya karena belum merepresentasikan distribusi pendapatan dan masalah kemiskinan. Berdasarkan penjelasan BPS, ada beberapa aspek spesifik yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan rakyat. Yang pertama, kependudukan, meliputi laju pertumbuhan penduduk. Yang kedua, kesehatan, meliputi tingkat kesehatan masyarakat dan tingkat fasilitas kesehatan. Yang ketiga, pendidikan, meliputi kemampuan baca tulis. Yang keempat, transportasi, meliputi kemudahan akses ke suatu tempat. Yang kelima, ketenaga kerjaan, meliputi tingkat partisipasi angkatan kerja dan kesempatan kerja. Keenam, pola konsumsi, meliputi tingkat konsumsi rumah tangga. Ketujuh, perumahan dan lingkungan, meliputi kualitas rumah dan kebersihan lingkungan. Serta yang kedelapan, sosial budaya, meliputi akses untuk memperoleh informasi dan hiburan. Selanjutnya yaitu kesejahteraan sosial menurut perspektif Islam. Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan sosial yaitu suatu kondisi tercapainya kemaslahatan di masyarakat. Dan cara untuk mencapai kemaslahatan ini adalah melalui pemeliharaan 5 tujuan dasar yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Al-Ghazali juga membagi kebutuhan manusia menjadi 3 tingkatan yaitu daruriyah atau kebutuhan dasar, hajiat atau kebutuhan sekunder, dan tahsiniyat atau kebutuhan kemewahan. Kesejahteraan sosial tercapai ketika kebutuhan daruriyat ini terpenuhi. Kesejahteraan juga dimaknai sebagai falah. Falah sendiri memiliki arti kemenangan dan kesuksesan. Maka hubungannya dengan kesejahteraan adalah kesejahteraan dapat tercapai ketika seseorang sukses atau mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Dan arti falah juga menyeluruh tidak hanya pada kehidupan dunia saja,
namun juga di kehidupan akhirat nanti. Fungsi kesejahteraan sosial yang islami yaitu ketika kesejahteraan sosial yang islami sama dengan kecerdasan material ditambah dengan kecerdasan spiritual. Yang menjadi perhatian penting di sini adalah variabel kecerdasan spiritual, karena dengan memiliki kecerdasan spiritual yang bagus, seseorang akan menjadi rasional dan tidak terdorong hawa nafsunya untuk memenuhi segala keinginan yang ada, berjiwa sosial tinggi karena sudah menjadi tugas manusia untuk saling membantu, selalu merasa cukup atas apa yang telah didapatkannya. Cara untuk mencapai kesejahteraan sosial yang islami yaitu melalui penerapan zakat, wakaf, infak, dan sodako. Next. Selanjutnya ada zakat, wakaf, dan kemaslahatan. Yang pertama ada zakat. Zakat memiliki banyak hikmah, yaitu dapat memenuhi kebutuhan orang-orang yang kekurangan, memperkecil jurang kesenjangan ekonomi, menjaga kemampuan beli masyarakat agar dapat membuka usaha, mendorong masyarakat untuk berinvestasi, dan masyarakat juga tidak akan menampung hartanya. Pembagian masing-masing sistem zakat ada 3. Yang pertama ada zakat pendapatan, yang kedua ada zakat peternakan, dan yang ketiga ada zakat pertanian. Menurut Quran Surat At-Taubah, zakat wajib disalurkan kepada 8 golongan, yaitu yang pertama ada fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta, yang kedua miskin, yaitu orang yang memiliki harta namun tidak dapat mencukupi hidupnya, yang ketiga ada amil, adalah orang yang bekerja mengurus zakat, yang keempat ada mu'alaf, yang kelima ada budak yang diberikan zakat untuk memerdekakan dirinya, yang keenam ada gorimin, adalah orang yang memiliki sejumlah hutang, asal hutangnya untuk kebaikan dan kebutuhan yang mendesak, yang ketujuh ada fisabilillah, adalah tentara yang tidak dibayar, dan yang terakhir adalah ada ibnu sabil atau biasa disebut musafir. Wakaf. Pengertian kata wakaf berasal dari bahasa Arab yaitu waqfa yang berarti menahan atau berhenti atau diam di tempat atau tetap berdiri. Sedangkan menurut istilah syara adalah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya sebagai kebaikan dan kemajuan agama Islam. Syarat sah wakaf dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada wakif. Wakif adalah pihak yang mewakafkan hartanya. Yang kedua mauquf bih adalah barang atau harta yang diwakafkan. Yang ketiga ada mauquf alaih, yaitu orang yang diberi amanah wakaf. Dan yang terakhir ada sigat wakaf adalah ikrar wakaf, yakni pernyataan penyerahan harta benda wakaf oleh wakif. Maslahat, utilitas dan maslahat. Dalam ilmu ekonomi konvensional, utilitas diartikan sebagai kegunaan barang yang dirasakan oleh konsumen ketika mereka mengkonsumsinya. Akibat dari adanya tersebut, utilitas dimaknai juga sebagai rasa puas dari seseorang konsumen saat mengkonsumsi barang. Namun, utilitas bukanlah sebagai tujuan konsumsi dalam teori ekonomi Islam, karena tujuan hidup bukanlah hanya bersifat duniawi. Sedangkan, maslahah berarti tujuan konsumsi untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka dari itu, tujuan dari seorang muslim bukanlah mencari utility, melainkan mencari maslahah. Konsep dari utility sendiri sangatlah berbeda dengan konsep maslahah. Konsep utility bersifat subjektif karena bertolak belakang dari pemenuhan kebutuhan yang bersifat subjek. Sedangkan konsep maslahah lebih objektif karena bertolak belakang dari pemenuhan keinginan yang relatif objektif dibandingkan kebutuhan. Selanjutnya zakat dan wakaf sebagai sarana untuk kemaslahatan umat. Banyak manfaat dari zakat dan wakaf bagi umat manusia, antara lain adalah bahwa zakat wakaf dapat dijadikan sarana untuk memupuk rasa solidaritas dan kepedulian terhadap sesama umat manusia sebagai sumber dana untuk memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh umat manusia, sehingga zakat dan wakaf merupakan mesin penggerak dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengikis kemiskinan. Kata sabilillah dalam zakat dan wakaf memiliki makna yang luas, tidak hanya sabilillah dalam artian perang mengangkat senjata, tetapi diartikan sebagai usaha yang mengarah dan menciptakan suatu kemaslahatan bagi umat manusia, seperti membangun sekolah, membangun masjid, dan sarana umum lainnya. Zakat diyakini sebagai ibadah yang berfungsi menyeimbangkan relasi sosial. Melalui zakat wakaf atau ziswa, jarak antara orang berada dan orang yang kurang beruntung dapat didekatkan. Ziswa juga berfungsi agar sirkulasi harta kekayaan tidak hanya berputar di kalangan sekelompok orang-orang berada saja. Dengan berziswa, orang-orang berada turut secara aktif memberdayakan ekonomi masyarakat yang kurang beruntung. Dan tujuan akhir dari pengelolaan dan pengembangan zakat dan wakaf adalah untuk mencapai kemaslahatan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.